Oke, sekarang tentang metode penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi metodenya itu ada tiga cara. Yang pertama ada faktorisasi, yang kedua ada kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu ada rumus ABC. Ketiga metode ini yang akan kita pelajari untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang persamaan kuadrat. Oke, kita mulai aja dari metode yang pertama yaitu faktorisasi. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke, contoh. Nah, yang pertama, misalkan kita punya suatu persamaan kuadrat yaitu x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, itu ya. Nah, untuk menggunakan metode faktorisasi ini, kita buat dulu seperti ini. Langkah pertamanya kita buat seperti ini. Oke, kita ganti warna aja ya. Nah, seperti ini. Kita buat 2 kurung seperti ini ya. Yang ini sama dengan 0. Kemudian kita tulis di sini X, di sini juga X, gitu ya. Nah, cukup sampai sini dulu. Selanjutnya, kita harus mencari dua bilangan. Nah, ini ya. Ini bilangan pertama, di sini bilangan kedua. Kita harus mencari dua bilangan yang apabila dua bilangan ini dikalikan, itu akan menghasilkan angka 2. Dan apabila dijumlahkan, nanti dua bilangan ini akan menghasilkan angka 3. Nah, berapa nih? Itu ya, dua bilangannya. Nah, cara mencari atau menentukan bilangannya, kita lihat di sini. Kita fokus aja ke angka C-nya. Nah, ini angka C-nya yang 2 ini. Kita fokus ke angka 2 ini, gitu ya. Jadi langkahnya seperti ini, kita buat aja pelajaran SD sih sebenarnya. Pohon faktor. Kita buat pohon faktor aja ya, seperti ini. 2, gitu ya. Nah, seperti ini. 2, kita cari dua bilangan nih yang apabila dikalikan nanti hasilnya adalah 2. Berapa aja nih? 2 dan 1, gitu ya. Ada lagi nggak? Dua bilangan yang dikalikan hasilnya akan menjadi 2. 2 kali 1, 1 kali 2 sama aja ya, karena namanya perkalian itu bersifat komutatif. Oke, berarti ini tidak ada lagi ya? Berarti cuman ada 2 angka ini. 2 angka ini. 2 dan 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Oke, kita udah dapat berarti ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Sekarang coba kalau misalkan kita jumlahkan, hasilnya berapa nih? 2 tambah 1. Nah, sama dengan berapa? 2 tambah 1 sama dengan 3. Oh, ternyata kita udah dapat nih bilangannya. Yang pertama itu ada 2 dan yang ketiga itu adalah 1. Kita tulis di sini. Di sininya 2. Oke, di sini 2. Di sini 1. Kita lihat sekarang tandanya. Ini positif negatif. 2 ini ternyata positif. Yang satu pun sama positif. Maka ini kita tulis di sini positif, di sini positif gitu ya. Jadi kita dapat faktorisasinya dari x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0 itu adalah x plus 2 dikali dengan x plus 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Seperti ini gitu ya caranya. Oke, langkah terakhir kita fokus satu per satu ya. Kita fokus satu per satu. Nah, dari sini kita fokus. Nah, yang ini dulu x plus 2 dan x plus 1 kita bagi 2 dulu gitu ya. Oke. Kita fokus ke x plus 2 dulu. Kita tulis lagi di sini. X plus 2. Nah, ini harus sama dengan 0. X plus 2 harus sama dengan 0. Kita fokus di sini. Yang x plus 1-nya kita abaikan dulu. X plus 2 sama dengan 0. Maka nanti kita dapat nilai x-nya itu sama dengan berapa? Berapa nih? Yang ini 2 tinggal pindah ruas. Ya, tinggal pindah ruas. Jadi nanti hasilnya yang asalnya plus 2 jadi negatif 2. Oh, kita dapat nih. X pertamanya yaitu adalah negatif 2. Oke, sekarang yang satu lagi. X plus 1. Kita tulis lagi di sini. X plus 1 sama dengan 0. Berapa nilai X-nya nih? Sama, tinggal pindah ruas aja yang asalnya positif jadi negatif. Nah, gitu ya.
Jadi kita dapat nih X2-nya adalah negatif 1. Jadi inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat yang X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Jadi ini penyelesaiannya. Seperti ya, gampang. Oke, contoh soal yang kedua. Misalkan kita punya X kuadrat ditambah dengan 7X ditambah dengan 12 sama dengan 0. Masih sama kita gunakan metode faktorisasi. Berarti kita buat 2 kurung seperti ini ya. Nah, sama dengan 0. Kemudian kita tulis X di sini. Nah, berarti kita harus cari dua bilangan yang apabila dijumlahkan itu hasilnya 7 dan dikalikan hasilnya adalah 12. Kita fokus ke yang angka 12-nya. Oke, 12. Berapa aja nih? 12 kali 1. Ya, 12 kali 1 hasilnya adalah 12. Oke. Benar ya? Ada lagi. Berapa kali berapa yang hasilnya 12? Dua bilangan. Ya, ada satu lagi ya. Kalau nggak salah satu lagi ya. Satu lagi ya, benar ya. Berapa? 4 dan 3. 4 kali 3 itu adalah 12. Oke, sekarang kita coba jumlahkan. Sekarang kita udah dapat nih perkalian dua bilangan yang menghasilkan 12. Sekarang kita cari dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya adalah 7. Oke, ini kita jumlahkan dulu yang pertama. 12 tambah 1 berapa? Sama dengan 13. Sama nggak? Oh, beda ya. Jadi, yang 12 dan 1 ini bukan, yang itu bukan apa? Bukan faktorisasinya. Bukan akar-akarnya. Oke, kita coba yang ini sekarang. 4 tambah 3. Sama dengan berapa? Iya, benar. 7. Tuh ya. Nah, jadi kita dapat nih dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 12 dan jumlahkan hasilnya adalah 7. Yaitu 4 dan 3. 4, 3 ini, 4 dan 3 ini kita tulis di sini. Di sini 4, di sini 3. Tandanya di sini positif, di sini juga positif. Gitu ya. Oke. Udah sampai sini, maka kita fokus ke satu-satu ya. Ke X plus 4 dan X plus 3-nya. Oke, yang pertama X plus 4 kita tulis di sini. X plus 4 sama dengan 0. Maka kita dapat nilai X-nya nih. Nilai X yang pertamanya. Pindah ruas, jadi negatif 4. Oke, kita dapat akar yang pertama. Negatif 4. Sekarang akar yang kedua. X plus 3 sama dengan 0. Kita dapat X2-nya. X-nya, nilai X-nya adalah negatif 3. Oke, beres. Gitu ya. Gampang. Oke, soal terakhir deh. Soal terakhir. Misalkan kita punya X kuadrat ditambah dengan X dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Wah, sekarang nomor 3 ada negatifnya ya. Biasanya yang ketemu negatif suka langsung bingung. Tapi tenang, masih gampang. Masih gampang dan caranya pun masih sama. Gitu ya. Oke, langkah pertama. Kita buat dulu 2 tanda kurung. Nah, seperti ini. 2 tanda kurung sama dengan 0. Kemudian kita tulis X di dalamnya. Gitu. Kemudian kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 6. Ingat, negatif 6. Dan jumlahkan hasilnya adalah, di sini adalah angkanya berapa? Angkanya adalah 1. Gitu ya. Oke. Berarti sekarang kita fokus ke angka negatif 6-nya. Oke, negatif 6. Kita bikin faktorisasi lagi seperti ini. Kayak pohon faktor. Ya, pohon faktor. Oke, negatif 6. Berapa aja nih bilangannya? Negatif 6 dan 1. Negatif 6 kali 1 negatif 6. Ada lagi? Ada lagi ya kayaknya ya. Oke, berapa? Negatif 1 dan 6. Negatif 1 tambah 6. Kali 6 itu adalah negatif 6 juga sama. Oke, ada lagi gak? Ada lagi ya? Berapa? Negatif 2 dan
3. Oke, benar ya. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Ada lagi gak? Ada lagi ya. Satu lagi berarti 2 dan negatif 3. Nah, kita udah dapat nih dua bilangannya. Oke, kita geser dulu ke bawah. Hup. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita udah dapat dua bilangan, berarti ini ada 4 kemungkinan. Ada negatif 6 dan 1, kemudian negatif 1 dan 6, negatif 2 dan 3, dan yang terakhir 2 dan negatif 3. Sekarang kita jumlahkan. Penjumlahan ini harus menghasilkan angka, di sini angka berapa? Angka 1. Oke, kita jumlahkan. 6, negatif 6 tambah 1. Jadi berapa? Negatif 5. Nah, negatif 5 ya. Oke, sekarang yang ini. Berapa nih? Negatif 1 tambah 6. Nah, di sini tambah 6. Jadi, berapa? 5. Oke. Sekarang yang ini. Negatif 2 tambah 3. Negatif 2 tambah 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Gitu ya. Oh, udah ketemu. Udah ketemu ini ya. Berarti yang ini nggak usah kita hitung lagi. Nggak usah kita hitung lagi. Mau dihitung boleh. 2 tambah negatif 3. Jadi sama dengan negatif 1. Ternyata kita dapat yang ini ya. Angkanya adalah negatif 2 dan 3. Kita tulis di sini. Negatif 2. Nah, ini negatif. Berarti sini pun harus negatif. Negatif 2. Di sini adalah plus 3. Gitu ya. Jadi kita dapat faktorisasinya adalah X min 2 dikali dengan X plus 3. Oke, langkah terakhir. X min 2 sama dengan 0. Maka kita dapat X1-nya. Nah, berapa nih? Pindah ruas. Yang asalnya negatif jadi positif. Jadi hasilnya X1-nya adalah sama dengan 2. Oke, satu lagi yang terakhir. X plus 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan, oke benar, negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan negatif 3. Gitu, oke ya. Gampang. Untuk metode selanjutnya tentang kuadrat sempurna kita bahas di video selanjutnya.